Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umi Mutia Syahira. Sebelum lanjut, yuk subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya. Episode kali ini akan membahas tentang musim hujan. Peningkatan kewaspadaan dalam kegiatan operasional penerbangan di musim hujan selalu diingatkan atau diserukan regulator kepada operator penerbangan dan pengelola bandara karena musim hujan berpotensi mengakibatkan terjadinya perubahan arah dan kecepatan permukaan angin dalam waktu yang singkat, berkurangnya jarak pandang pendaratan maupun lepas landas, genangan air di permukaan landasan, dan berkurangnya kekesatan landasan atau skid resistance. Seruan regulator yang umumnya disampaikan dalam bentuk surat edaran itu didasarkan pada fakta perihal kegagalan pendaratan atau approach and landing pesawat udara yang sering terjadi seringkali pada saat cuaca buruk atau below weather minima, yang menyebabkan rendahnya jarak pandang karena asap atau kabut dan hujan, dan pada saat diperkirakan terdapat wind shear atau microburst dan runway contaminated atau hydroplaning seperti wet runway dan rubber deposit, sehingga dapat mengakibatkan pesawat mengalami offset, overrun, dan hard landing. Secara umum, ada 3 faktor yang mempengaruhi pengurangan laju pesawat pada saat pendaratan. Yang pertama, aerodynamic drag atau pengereman aerodinamis dari full landing flaps, kepak pendarat, dan ground spoiler atau bagian pada sayap pesawat yang dikeluarkan untuk mengurangi daya angkat dan laju pesawat. Yang kedua, reverse thrust atau pembalikan daya dorong pesawat. Ketiga adalah wheel braking. Tidak berfungsinya salah satu atau beberapa faktor tersebut berpengaruh terhadap daya pengurangan kecepatan. Pesawat akan terus melaju bahkan keluar landasan, misalnya karena landing flaps yang tidak pada posisi full, ground spoiler yang tidak berfungsi atau kurangnya runway friction karena licin akibat adanya air yang tergenang atau rubber deposit, seperti lapisan ban yang tersisa akibat kikisan ban pesawat dan landasan. Dan tak kalah penting adalah titik ketika roda-roda pesawat menyentuh landasan. Pesawat diharapkan harus menyentuh landasan pada area yang disebut touchdown zone atau zona pendaratan pesawat. Bila mana pesawat mendarat melewati zona itu, maka landasan yang tersisa untuk deceleration atau pelambatan laju pesawat menjadi berkurang. Biasanya zona ini berkisar antara 500 sampai dengan 1500 kaki dari permulaan ujung landasan atau aiming point, yaitu 300 meter. Dari sisi penerbang, selain menghitung kembali landing distance jika landasan dalam keadaan basah, penerbang juga harus melaksanakan teknik pendaratan dengan benar. Kadangkala penumpang menilai pendaratan yang tidak nyaman atau uncomfortable landing yang acap kali disebut dengan hard landing adalah sesuatu gambaran ketidakprofesionalan penerbang. Hal itu merupakan hal yang keliru, sebab pendaratan pasti atau firm yang tidak lembut adalah cara pendaratan paling aman dalam kondisi landasan basah. Cara pendaratan ini disebut dengan positive landing. Pendaratan seperti ini dapat menjadikan roda pesawat bergesekan dengan landasan dan pengereman dapat dilakukan dengan baik. Jika pendaratan yang dilakukan terlalu lembut, pesawat justru mengapung atau floating melewati zona pendaratan atau touchdown zone dan mempunyai risiko pesawat meluncur melebihi panjang landasan yang ada, terutama saat landasan basah. Nah, demikian tadi untuk episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.